Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, serta jemaah sekalian yang insyaallah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia, termasuk rezeki yang senantiasa diberikan kepada kita, yang pada umumnya tanpa kita minta dan semuanya gratis. Mari kita bersalawat dan menyampaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan insyaallah kita diakui sebagai umatnya dan di akhirat kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita niatkan, luruskan niat kita. Pertama, kita i'tikaf di masjid. Yang kedua, kita bersilaturahim. Kemudian yang ketiga, thalabul ilmi. Dan kajian kita pada pagi hari ini masih tetap dalam pembahasan kitab At-Tadhkirah yang bercerita secara khusus tentang ahwalil mauta wa umuril akhirah, persoalan-persoalan kematian dan urusan-urusan akhirat. Di kesempatan ini tema yang akan kita bahas yaitu utusan-utusan malakul maut sebelum datangnya kematian. Di kitab aslinya di halaman 30. Kalau di terjemahannya yang Bapak Ibu sebagian punya itu di halaman 68. Kalau yang tidak bawa buku berarti insya Allah sudah di luar kepala. Ya, artinya di luar kepalanya. Insya Allah nanti diingat ya. Memang idealnya sih kalau kita belajar itu ya kita bawa buku, bawa kitab, kemudian juga mencatat, sehingga insya Allah di rumah kita bisa buka-buka lagi, kita bisa ulang-ulangi lagi. Karena jika tidak, maka biasanya
Setelah kita pulang lupa lagi. Ya, tapi insya Allah sekarang tidak usah khawatir karena ada rekaman. Ya, ada rekamannya, bisa ditonton kembali. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ruwiya fil hadis. Jadi ini bahasan kita sekarang ini bercerita tentang utusan-utusan malakul maut. Ya, pengantar-pengantar sebelum datangnya kematian. Maka yang pertama, waruwiya fil hadis, diriwayatkan dalam hadis, anna ba'dal anbiya alaihimus salatu wassalam, bahwa sebagian nabi alaihimus salam qala li malakil maut, pernah berkata kepada malakul maut. Itu salah satu kelebihan nabi, bisa berbicara dengan malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Kalau kita bisa enggak? Kalau kita boro-boro gitu. Ya, itu salah satu keistimewaan para nabi. Apa kata Nabi kepada malakul maut? Amalaka rasulun tuqaddimuhu baina yadayka litakuna nasu ala hadharin minka. Apakah ada atau ada enggak utusan yang datang sebelum kamu kepada manusia agar manusia itu berhati-hati? Ada enggak tanda-tanda atau utusan-utusan kepada manusia sebelum dicabut nyawanya, sebelum engkau datang kepada mereka, agar mereka itu siap-siap, berhati-hati? Itu pertanyaan siapa? Nabi kepada malakul maut. Dan ini mungkin juga pertanyaan kita, kan? Pertanyaan kita semuanya. Faqala, lalu malakul maut menjawab, na'am, ya, wallahi, demi Allah, li rusulun katsiratun, saya punya utusan-utusan yang banyak. Jadi utusan-utusan malakul maut itu sudah banyak. Minal ilali wal amrad, di antaranya adalah penyakit, sakit. Sakit itu salah satu pengantar kematian, salah satu utusan malakul maut. Ini kata malakul maut. Ya, macam-macam sakit. Di sini tidak dijelaskan sakit apa, tapi sakit pada umumnya. Ada sakit ringan, sakit sedang, sakit berat. Jadi yang merupakan utusan malakul maut kepada manusia sebagai peringatan sebelum datangnya kematian adalah sakit atau penyakit. Apalagi yang kedua, kata beliau, kata malakul maut, wasyaibi. Syaibi itu uban, U-B-A-N, rambut putih. Ya, itu juga, masya Allah ya. Ya, itu juga sudah salah satu daripada utusan malakul maut. Kalau di sini kayaknya masih hitam-hitam ya. Hitam di atas putih maksudnya. Ya, hitam putih. Alhamdulillah. Apalagi yang ketiga, kata malakul maut, wal haram.
bukan hak, al-haram, yaitu lanjut usia, ya, ketuaan. Ini biasanya umur-umur di atas 70 tahun. Ini sudah masuk kategori al-haram, ya, 70, 80, 90. Walaupun 90 sekarang sudah jarang ya, apalagi 100. Sekarang orang 40 sudah haram. Ada yang 40 sudah susah bergerak. Ada stroke 30 tahun ada sekarang. Dulu stroke itu yang usia-usia 60. Masya Allah, semoga Allah lindungi kita dari berbagai macam penyakit. Apalagi kata malakul maut, wa naqsus sam'i wal basar, berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Ya. Pendengaran kita sudah mulai berkurang, penglihatan kita sudah mulai kabur, tidak terlalu jelas lagi. Nah, itu diantaranya termasuk utusan-utusan malakul maut. Kita sudah tidak terlalu jelas melihat, berkuranglah, ya, sehingga kita harus pakai kacamata lagi. Tapi kalau duit jelas ya, ya. Kemudian kata malakul maut, fa idza lam yatafakkar man nazala bihi dzalika fil maut, maka apabila orang yang sudah memiliki tanda-tanda tadi itu belum juga berpikir tentang kematian, walam yatub, dan belum juga bertobat dari dosa-dosanya, taubatan nasuha, walam yahsuliz zadu, dan belum juga mempersiapkan bekal untuk akhirat, nadaituhu inda qabdi ruhihi, maka pada saat aku akan cabut nyawanya, aku berkata kepada dia, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin, bukankah aku telah mengutus kepadamu utusan demi utusan, wa nadhiran ba'da nadhirin, dan peringatan demi peringatan. Jadi sebelum dicabut nyawanya, malakul maut berkata kepada orang itu, untuk orang-orang yang lalai. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak lalai. Insya Allah. Ini kira-kira kita sudah sakit. Ada yang tidak pernah sakit? Semua kita pernah sakit. Uban, ketuaan, pendengarannya makin berkurang, penglihatannya makin berkurang. Nah, ini semua sudah lengkap nih. Ya. Tinggal bertaubat dan memperbanyak bekal akhirat. Fokus pada ibadah, memperbanyak amal soleh. Ini saja tugas kita ini. Ya. Banyak bertobat. Ya, bertobat. Nabi saja satu hari rata-rata 70 sampai 100 kali bertobat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Nabi banyak dosanya? Tidak. Tapi ini pelajaran buat umatnya, buat kita semua, bahwa Nabi saja sadar kalau kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita yang hanya mengaku-ngaku pengikut Nabi, maka tentu kita harus lebih membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata malakul maut sambungannya, fa anar rasulul ladzi laisa ba'di rasulun, akulah rasul, utusan yang tidak ada lagi utusan setelahku, wa anan nadhirul ladzi laisa ba'di nadhir, dan aku adalah pemberi peringatan yang tidak ada lagi pemberi peringatan setelahku. Setelah malakul maut mencabut nyawa kita, selesai.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fil hadithi aidan, juga diriwayatkan dalam salah satu hadis, ma min yaumin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min yaumin tatlu'u syamsuhu, tidak ada satu hari yang terbit mataharinya, illa kecuali wa malakul maut yunadi, melainkan malakul maut memanggil, berseru, ya abna al-arba'in, wahai orang-orang yang sudah mencapai umurnya 40 tahun. Hadza waktu akhdhi zad, inilah waktu, inilah saatnya untuk mengambil perbekalan akhirat. Dimasuk untuk orang-orang yang usia sudah 40 tahun. Di sini sudah ada yang sampai 40 tahun nih. 40 kali 2 mungkin sudah ada juga. Kelihatannya rata-rata sudah lewat ini ya, sudah masuk abna al-arba'in. Jadi dari sini kita tahu bahwa usia 40 tahun itu memang sudah saatnya kita lebih fokus lagi untuk memperbanyak bekal akhirat. Lalu adhanukum hadirah, otak kalian masih mantap, segar. Wa a'dha'ukum qawiyatun syadidah, anggota tubuh kalian masih kuat dan keras. Ini usia 40 tahun ya. Ya. Saatnya untuk, kata malakul maut, mengambil bekal, mencari bekal, karena otakmu masih segar, kemudian fisikmu juga masih kuat. Itu untuk yang 40 tahun. Lalu kata malakul maut lagi, ya abna al-khamsin, wahai orang-orang yang sudah berumur 50 tahun. Qad danal akhdhu wal hisad, sudah hampir selesai waktunya untuk mengambil perbekalan dan berburu. Jadi cuma waktu mengambil bekal yang paling maksimal itu 10 tahun. Kalau berdasarkan informasi dari malakul maut nih. Ya abna as-sittin, wahai orang-orang yang sudah berumur 60 tahun. Qad nasitumul iqaba wa su'al hisab, kalian telah melupakan siksa akhirat dan buruknya hisab di hari kiamat. Artinya kalau orang sudah mencapai 60 tahun tapi masih banyak bermain-main, masih belum bertobat, belum juga mengambil bekal, kata malakul maut, kalian itu sudah melupakan akhirat, siksa di akhirat, dan kalian sudah melupakan akan buruknya perhitungan di akhirat kelak. Karena semua amal-amal kita yang pernah kita lakukan di dunia ini semuanya akan dihisab, akan dihitung. Makanya hari kiamat namanya yaumul hisab, hari perhitungan. Kemudian Nabi membaca firman Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tidakkah kami telah berikan kalian umur, ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar, di mana dengan umur itu teringatlah orang yang bisa mengingat Allah, maksudnya mengingat akhirat. Wa ja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kalian peringatan. Ya, di sini nadhir, kata ulama, ya kata At-Tabari dalam tafsir At-Tabari dikatakan bahwa ja'akumun nadhir maksudnya wa ja'akumus syaib. At-Tabari mengartikan an-nadhir yaitu U-B-A-N. Jadi uban ini rupanya banyak dapat sorotan nih, dari Nabi, juga dari Al-Quran, juga dari malakul maut. Masya Allah, tabarakallah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian warawal Bukhari marfu'an, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dzarallahu ila mri'in, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan uzur kepada seseorang, akhara ajalahu hatta balaga sittina sana, yang Allah telah akhirkan ajalnya sampai mencapai umur 60 tahun. Jadi kalau orang dikasih umur sampai 60 tahun, itu Allah sudah memberikan uzur, sudah banyak diberikan keringanan. Ai maddalahu habalal hilm, artinya Allah Subhanahu wa taala telah memperpanjang tali kasih sayang kepada hamba itu, kepada orang itu, wasabra ala lawihi wa la'ibihi, dan kesabaran atas kelalaian dan bermain-mainnya. Ya. Wala yasluhu liman balaga sittina sana, tidak pantas bagi orang yang sudah mencapai umurnya 60 tahun, ayyalhu wa yal'ab, untuk hura-hura dan bermain-main. Ini bukan lagi saatnya. Ya, kata beliau, bagi orang yang sudah usia 60 tahun untuk banyak berhura-hura kemudian bermain-main. Wa ruwiya anna Allah Ta'ala yanzuru fi wajhi syekh, juga diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kepada wajah seorang syekh. Syekh di sini maksudnya orang tua. Ya, orang tua, kalau syekh ini biasanya orang yang sudah berumur di atas 60 tahun. Itu sudah dipanggil syekh. Syekh kalau dari segi umur ya, karena ada juga syekh dari segi ilmu. Kalau syekh dari segi ilmu, siapapun yang berilmu bisa dipanggil syekh. Tapi kalau dari segi umur, biasanya berumur di atas 60 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang wajah orang-orang yang sudah syekh. Kulla yaumin, setiap hari, khamsina marratan, 60 kali. Ya, 60 kali Allah perhatikan wajah kita yang sudah berumur 60 tahun. Maksudnya apa itu? Kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Ya, ada yang bisa jawab? Apa maksudnya Allah melihat wajah orang yang sudah umur 60 tahun setiap hari 50 kali? Maksudnya apa? Kira-kira kalau bahasa kita ini, kapan matangnya nih? Ya, kapan dipetik? Ya, kira-kira seperti itu. Fayaqulu, lalu dia berkata, Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak keturunan Nabi Adam, kabura sinnuka, umurmu telah banyak, sudah lanjut usia. Wa wahuna azmuka, tulang-tulangmu sudah mulai melemah. Waqtaraba ajaluka, dan ajalmu sudah semakin dekat. Fastahi minni, maka malulah kepadaku, kama astahi minka, sebagaimana aku malu kepadamu. Fa inni astahi, kata Allah, karena sesungguhnya aku malu, an u'adziba dza syaibatin, untuk menyiksa orang yang sudah beruban. Jadi Allah malu menyiksa orang tua. Nah, karena itu orang tua juga harus malu sama Allah. Jangan sampai Allah menyiksa orang yang Allah saja malu untuk menyiksanya. Masya Allah. Wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah, kata At-Tabari, kata Al-Qurtubi, dan ketahuilah saudara-saudaraku, semoga Allah merahmati kalian, anna min nadhiril mauti, sesungguhnya di antara peringatan-peringatan kematian atau peringatan-peringatan kematian, al-humma ay al-marad, yaitu penyakit. Seperti tadi jelaskan ya. Jadi penyakit itu diantaranya
fungsinya sebagai peringatan-peringatan kematian. Dan memang kadang-kadang ada orang yang sakit, itulah yang membawanya dia menuju kepada kematian. Ada yang sembuh, ya, paling tidak peringatan. Tapi ada yang lanjut, ya. Seperti di COVID kemarin, Masya Allah, banyak sekali saudara-saudara kita masuk rumah sakit, divonis, ya mungkin kalau yang sudah masuk rumah sakit itu 85% udah lanjut. Ya. Kayak kalau dipasang selang, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat, diriwayatkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-humma nadhirul maut. Al-humma, ya, humma ini kan demam, artinya mewakili penyakit. Penyakit artinya penyakit itu adalah peringatan kematian. Kenapa disebutkan di sini humma? Karena dulu orang sakitnya itu paling tidak jauh dari demam. Nabi itu kalau sakit cuma demam. Di sahabat-sahabat juga kita nggak pernah baca tuh ada sahabat yang stroke, ada yang diabetes gitu kan, ada yang macam-macam gitu. Dan Nabi itu sakitnya humma, dan itu juga yang membawa Nabi wafat. Ya. Wa ruwiya anna malakul maut, diriwayatkan bahwa malakul maut dakhala ala Daud alaihissalam, datang kepada Nabi Daud alaihissalam. Faqala lahu, lalu Nabi Daud berkata kepadanya, man anta, kamu siapa? Faqala, lalu malakul maut menjawab, man la yahabul muluk, aku adalah yang tidak pernah takut kepada raja-raja. Wala tumna'u minhul husul, dan tidak bisa dihalangi oleh benteng apapun, oleh kekuatan apapun. Jadi kata malakul maut, saya adalah yang tidak takut kepada raja-raja, yang tidak bisa dihalangi oleh kekuatan apapun. Wala yaqbalur risha, yang tidak pernah akan bisa menerima sogokan. Bisa disogok enggak malakul maut? Qala, lalu Nabi Daud menjawab, fa idzan anta malakul maut. Dengan demikian, kalau begitu kamu malakul maut. Walam asta'id li liqa'ika ba'd. Nah, kalau begitu kata Nabi Daud, kamu itu malakul maut, padahal saya belum siap untuk bertemu denganmu. Ya, sekelas Nabi Daud saja mengatakan saya belum siap. Faqala, lalu malakul maut berkata, ya Daud, wahai Daud, aina fulanun jaruka, di mana si fulan tetanggamu? Aina fulanun qaribuka, di mana si fulan kerabatmu? Aina fulanun sahibuka, di mana si fulan sahabatmu? Qala, Nabi Daud menjawab, matu, mereka sudah mati semuanya. Faqala, lalu malakul maut berkata, ama kana fi haula'i ibratul liman yasta'id, apakah semua itu belum cukup untuk menjadi peringatan bagi orang yang belum bersedia, belum mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian? Jadi mestinya kita juga bertanya, ya, orang tua kita di mana, sahabat-sahabat kita di mana, sudah pada mati gitu kan? Ya, mestinya kita berpikir bahwa suatu ketika nanti pasti kita akan menyusul mereka. Karena kita lupa, kita lalai, maka kadang-kadang itu pun tidak membuat kita mempersiapkan diri. Wa kana Mujahidun yaqul, Mujahid berkata, man balagal arba'ina, barang siapa yang telah sampai umur 40 tahun, faqad ana lahu ay ya'rifa miqdara ni'millah, itulah saatnya
waktu untuk dia mengenal kadar daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kadar memiliki kedua orang tua. Ayyubaliga syukri, mestinya orang yang sudah mulai berumur 40 tahun dia sudah harus mulai lebih banyak lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih pada kedua orang tua. Hatta idza balagha asyuddahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat 15, sampai ketika dia telah sampai usia balik, wa balagha arba'ina sana, dan telah mencapai umur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan aku kesempatan agar bisa senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Karena kata ulama, kata guru-guru kita, kalau ada orang yang sudah masuk usia 40 tahun tapi belum pandai bersyukur kepada Allah, maka biasanya di usia 50, 60 itu juga tidak jauh dari itu. Makanya 40 ini harus mulai disadarkan seseorang untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa kana al-Imam Malik rahimahullah yaqul, Imam Malik ibni Anas pernah berkata, adraktun nasa wa ahlal ilmi min baladina, aku telah bertemu dengan banyak orang dan para ulama di negeri kami, wa hum yatlubuna dunya, mereka mencari dunia, wa yukhalituna nas, mereka bergaul dengan orang banyak, dengan orang lain, hatta yabulugha ahaduhum, sampai salah seorang di antara mereka arba'ina sanatan, mencapai umur 40 tahun. Fa idza balagha arba'ina sanatan, maka apabila mereka telah sampai pada umur 40 tahun, i'tazalan nas, mereka sudah mulai tidak banyak berinteraksi dengan orang, bahkan uzlah itu menjauh dari keramaian, wa tafarraga lil ibadati, dan lebih fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kenapa orang dulu 40 tahun sudah fokus ibadah? Karena baliknya lebih cepat. Ya, rata-rata orang dulu usia 12 tahun sudah hafal Quran, sudah khatam Al-Quran, sudah ngaji tafsir, sudah belajar fikih. Nah, orang-orang sekarang kadang-kadang 40 tahun belum tobat. Nah, sehingga ketika tobat 50, 60, 70 masih dipakai untuk mengejar dunia. Nah, sehingga karena waktunya lebih fokus kepada dunia sampai tidak bisa lagi wa tafarraga lil ibadah, tidak ada fokus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, berapa menit lagi syuruk? Ya, 10 menit. Baik. Hukiya anna ba'dal ulama al-kabir, diriwayatkan bahwa sebagian ulama besar, kana lahu majlisun fi bustanihi, punya majelis di kebunnya. La yadkhulu fihi illa ashabuhu wa ikhwanu faqat. Orang-orang yang bisa masuk di majelisnya itu hanyalah sahabat-sahabat dekatnya dan saudara-saudaranya. Fa bainama huwa jalisun yawman, ketika suatu hari dia duduk, idh ra'a rajulan yatakhallalu syajar, tiba-tiba dia melihat ada seseorang di balik pohon. Hatta ja'a wa jalasa ila jambihi, orang itu datang dan duduk di sampingnya. Fatakaddaral jamaah minhu, lalu jamaah yang hadir di majelis ya itu merasa tidak nyaman. Kok ada orang lancang gitu kira-kira ya. Orang nggak diundang, bukan dari kita, tiba-tiba langsung datang ke guru nih, ke ulama di sampingnya. Wa hammu bil bawabi, bahkan mereka nyaris menyuruh kira-kira kayak security lah gitu ya, untuk mengusir orang itu. Faqala lahul alim, lalu berkatalah kepadanya sang alim itu, hal laka min haja. Sang alim ini, ulama, bertanya kepada orang itu, ada kebutuhan apa, ada perlu apa, atau mungkin bahasa kita ada bisa dibantu nggak gitu.
Kalau kita kira-kira diapain tuh orang? Ya mungkin diamankan dulu ya. Ya, dia diusir gitu kan. Atau nunggu setelah majelis, setelah ta'lim. Faqala, orang itu berkata, "Na'am. Ni'ma rajulin thabata alaihi haqq. Faza'ama anna lahu mudafi'an yadfu anhum alaih." Sebaik-baik orang adalah orang yang istiqomah di dalam kebenaran, hak. Faza'ama anna lahu mudafi'an yadfu anhum alaih. Lalu dia merasa ada yang bisa selalu membelanya. Faqala yaqumu lahul hakim biqadri ma yara. Faqala sa'il. Lalu berkatalah sang penanya itu, qad daraba lahul hakimu ajalan falam ya'ti bimanfa'atin wala tarakal ladud wal mudafa'a faqala yaqdi alaihi. Ini panjang ceritanya. Kemudian akhirnya ending dari cerita fa'atrakal alimu ra'sahu wa tahaddara jambaihi. Nah, ternyata ini yang datang adalah malakul maut. Intinya lalu sang alim ini sampai berkeringat dingin. Wa dhahaba sa'ilu, lalu pergilah yang sang penanya. Wa afaqal alim, kemudian sang alim ini kembali sadar min sakratihi, dari sakaratnya. Fasa'ala anis sa'il, lalu ditanyalah tentang siapa orang yang bertanya tadi itu. Faqala al-bawwab, lalu kata security, ma dakhala ilaikum ahadun wala kharaja min indikum ahadun. Kata security, tadi juga tidak ada yang lewat di pintu gitu kan. Kan aneh. Maksudnya kan lewat pintu masuk gitu kan. Kata security, nggak ada orang keluar masuk gitu. Tiba-tiba ada dalam faqala al-alim li ashabi, lalu berkatalah sang alim itu kepada sahabat-sahabatnya, insarifu anni, pergilah kalian dari aku, wada'uni, dan tinggalkan aku atahayya ulil maut, untuk bersiap-siap mati. Fama kana yura ba'da dzalika, dan tidak lama dilihat setelah itu, illa wa fi majalis dzikri wal wa'dhi ila an mata ila rahmatillahi ta'ala, dan setelah itu tidak beberapa kali berjumpa dalam majelis, melainkan dia sudah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ruya anna ba'dal muluk kharaja min mulkihi baghtatan. Diriwayatkan bahwa ada beberapa raja keluar dari kerajaannya tiba-tiba. Jadi raja ini tiba-tiba keluar dari kerajaannya. Faqila lahu fi dzalik. Lalu ditanya, kenapa dia tiba-tiba keluar dari kerajaannya? Faqala, lalu dia menjawab, ra'aitu sya'rataini, aku melihat dua rambut, qad ibiyaddata, telah memutih, min lihyati, dari jenggotku. Aku melihat dua helai jenggotku sudah memutih. Fa nataftuhuma, lalu aku cabut dua jenggot itu, dua rambut itu. Fa tala'ata thaniyan, lalu dia muncul lagi. Setelah aku cabut, dia muncul lagi, tumbuh lagi. Fa nataftuhuma fa tala'ata thalithan, lalu aku cabut lagi, lalu tumbuh lagi. Thumma ta'ammaltu fihima, setelah itu aku sadar, aku merenung tentang dua jenggot putih itu. Fakultu, lalu aku berkata, hadani, dua rambut ini, rasulani, merupakan dua utusan, min rabbi, dari Tuhanku, an atruka dunia, untuk aku meninggalkan dunia, maksudnya kerajaan. Ya, fakultu sam'an wa ta'atan, lalu aku berkata, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taati. Falam yasal sa'ihan fil ardi ya'budullaha ta'ala hatta mata, dan tidak lama setelah itu dia keliling dunia sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang raja bisa sadar dari kekuasaannya bahwa kekuasaannya tidak bisa menyelamatkan dia
diperingatkan hanya 2 uban di jenggotnya. Nah, sekarang orang jangankan yang sudah berkuasa pengen terus berkuasa, ya kalau perlu ya berkuasa selama-lamanya seumur hidup. Ya orang-orang dulu walaupun raja-raja tapi masih gampang ingat pada akhirat, ingat pada kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, dan Allah senantiasa berkahi kehidupan dunia akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.